Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Seperti yang diharapkan Long Hao Shen, karena motivasi dari poin kontribusi, para elit dari pasukan perburuan iblis ini memiliki moral yang sangat tinggi. Segera, sebagian besar medan perang disembunyikan oleh api besar, dan setiap pasukan pemburu iblis hanya memperhitungkan keselamatan mereka sendiri. Berkenaan dengan situasi tim Long Hao Shen, mereka paling banyak akan melihat beberapa ledakan besar energi mendatangkan malapetaka, dan tidak lebih. Tapi meskipun suara datang dari arah tim Long Hao Shen, mereka tidak menyadari bahaya besar yang mereka hadapi. Sebagai Keir melangkah mundur, Beta Haus Darah tampaknya sudah panik. Dia membenci orang-orang sebelum dia pahit, terutama Long Hao Shen, yang menggunakan kompor Saint spiritual untuk menariknya. Dia tahu bahwa selama Long Hao Shen tidak terbunuh, dia tidak akan bisa menyingkirkan yang lain. Kali ini, dia tidak segera menghasilkan cahaya lagi, tapi dengan kilatan hitam kehijauan, dia langsung menuju ke arah Long Hao Shen. Kecepatannya sangat cepat, dan pada saat yang sama saat dia berlari ke depan, pancaran cahaya hitam kehijauan yang intens muncul, mengambil bentuk yang mirip dengan miliknya dan menuju ke arah yang sama. Tekanan yang menakutkan segera menyerang indera mereka. Apa yang disiratkan oleh fakta bahwa Beta Haus Darah ini berada pada langkah ketujuh. Ini menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya melewati 10.000. Long Hao Shen hanya memiliki energi spiritual internal 2.000, dan meskipun kekuatan Beta Haus Darah ini tidak bisa dibandingkan dengan Gao Yingji, dia memiliki 5 kali energi spiritualnya saat keluar dengan kekuatan penuh. Ini sudah tidak ada yang bisa ditolak oleh obstruksi surgawi. Lebih penting lagi, ini adalah pukulan kekuatan penuh dari iblis terbang Beta Haus Darah itu. Menghadapi Beta Haus Darah terkunci pada dirinya sendiri, Long Hao Shen tidak terpengaruh oleh rasa takut akan kematian. Seperti sebelumnya dia menggunakan kemampuan attraction, menopang dirinya sendiri di tubuh Hao Yue. Dia mengandalkan berat badannya sendiri untuk memberikan momentum balik pada tubuhnya, langsung melemparkan dirinya ke sekitar dan mengubah arah. Meskipun Beta Haus Darah dikunci di Long Hao Shen, ini adalah serangan material, dan di bawah pengaruh attraction, tidak ada serangan spiritual yang dapat digunakan untuk menutupi area di sekitarnya. 4 anggota tubuhnya mendorong dari tanah, menerkam ke arah Long Hao Shen sekali lagi. Pada saat itu, perisai jiwa surgawi Wang Yuan telah terpasang sepenuhnya. Chen Yinger menyelesaikan pemanggilannya, dan Keir dan Sima Xian berada di tengah untuk mengejar Beta Haus Darah itu. Dalam situasi ini, dengan lingkungan yang muncul dalam kekacauan, Long Hao Shen sangat berpikiran jernih. Dia siap mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini. Ini adalah kesimpulan logis Long Hao Shen menarik dirinya sendiri. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari kemampuan bertahan teman-temannya, ketika menghadapi serangan kekuatan penuh dari iblis berperingkat lebih tinggi, dia benar-benar yakin dia tidak bisa melawan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Long Hao Shen membuat resolusi untuk mati, teriakan dari 3 suara bersatu tiba-tiba terdengar. Sebuah teriakan menusuk telinga bercampur dengan riak ungu samar mencapai tubuh Beta Haus Darah, hendak menyerang Long Hao Shen. Long Hao Shen hanya merasakan tubuhnya memanas, semua darahnya terasa seolah-olah benar-benar terbakar, dan segera, dia jelas merasakan sesuatu di punggungnya. Yang lain dapat melihat situasi ini dengan lebih jelas. Saat Long Hao Shen berdiri di punggung Hao Yue, dia tiba-tiba mengangkat ketiga kepalanya, dan dengan teriakan ganas, tubuhnya yang besar berwarna ungu berkilauan dan tembus pandang. Seketika, cahaya berwarna ungu menyebar bersamaan dengan teriakannya. Sementara menyelimuti tubuh Long Hao Shen itu menyerang di Beta Haus Darah. Cahaya hitam kehijauan yang dikeluarkan Beta Haus Darah segera menghilang, dan iblis itu tampak agak lamban. Dengan satu pukulan, ia bergegas keluar, tetapi terhalang oleh cahaya ungu pekat. Mata Beta Haus Darah ini dipenuhi dengan kemarahan, dan darahnya benar-benar menyala, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tubuh Hao Yue sekarang benar-benar berubah menjadi warna ungu berkilau dan mulai menyebar, membentuk cahaya ungu itu sendiri. Dari belakang, tampaknya menyelimuti Long Hao Shen dengan kecepatan secepat kilat. Mata semua orang menyusut keheranan,
Fakta yang sangat mengkhawatirkan mereka adalah bahwa Hao Wei dengan tubuhnya yang tingginya lebih dari 3 meter bergabung sepenuhnya dengan Long Hao Shen yang memancarkan kilau berwarna ungu lengkap. Rambut aslinya yang hitam langsung berubah menjadi ungu, dan perubahan yang sama terjadi pada mata kirinya. Dari sebelumnya berkilau dan menembus warna emas, mata ini tiba-tiba berubah menjadi ungu. Fenomena mengerikan macam apa itu? Terik. Long Hao Shen saat ini merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dengan energi yang sangat kuat yang memprovokasi untuk tumbuh dengan kuat. Awalnya, sebagai anak berusia 14 tahun, tingginya di bawah 1,7 meter, tetapi pada saat itu, tumbuh tanpa henti. Bahkan tulang dan ototnya tampaknya terpengaruh oleh gelombang energi yang besar. Di tengah cahaya ungu yang berputar di sekelilingnya, dia berubah menjadi pemuda kurus setinggi lebih dari 1,9 meter. Rambut ungunya menjuntai di bahunya, dan kedua matanya yang berwarna berbeda tampaknya mengendalikan segalanya. Roh Kudus Armor menutupi tubuh Long Hao Shen ini terbukti benar-benar layak disebut peralatan tingkat spiritual, karena meningkatkan ukurannya bersama-sama dengan dia. Long Hao Shen awalnya sudah tampan, tapi sebelumnya, dia hanyalah seorang pemuda dengan penampilan yang bahkan menyerupai seorang gadis. Tetapi pada saat itu, penampilannya, dikelilingi oleh cahaya ungu yang berputar di sekelilingnya, bahkan menyebabkan Wang Yuan, gadis jantan itu, terlihat kusam. Matanya berwarna emas dan ungu, tampak seperti perpaduan antara kebenaran dan kejahatan, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan, tampak seperti patung sempurna yang diukir oleh para dewa sendiri. Kulitnya yang putih bersih ditutupi dengan lapisan ungu, karena tubuhnya sedikit melayang di udara. Mata ungunya tampak seolah-olah dipenuhi dengan keagungan dan kejahatan sementara mata emasnya tampak seolah-olah dipenuhi dengan kemurnian dan kebaikan hati. Perpaduan dua temperamen yang berlawanan ini membuat Long Hao Shen mirip dengan magnet yang sangat besar, menarik perhatian setiap makhluk di sekitarnya. Bahkan beta haus darah yang kaku dan tangguh merasa tumpul saat melihat tubuh Long Hao Shen berubah begitu cepat. Itu tertegun sejauh itu tidak segera meluncurkan serangan terhadapnya. Gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger telah selesai, tetapi sayangnya, kehendak surga tidak berpihak padanya. Kali ini, keluarlah seekor babi kecil putih, gemuk, dan montok. Babi kecil itu tingginya hanya 1/3 meter, kulit putihnya memberikan kesan tembus pandang. Itu melihat sekeliling dengan wajah penasaran. Tapi ketika tatapannya jatuh pada tubuh Long Hao Shen ini, berkilau dengan cahaya ungu, segera melompat kembali ketakutan seolah-olah melihat monster, langsung melemparkan dirinya ke dada Chen Yinger. Ia sangat gemetar karena ketakutannya yang berlebihan, dan babi itu sampai menggigit tangan Chen Yinger. Chen Yinger hanya merasa tangannya tersengat, tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Pada saat itu, matanya tampak dipenuhi bintang-bintang cemerlang. Sangat tampan. Jadi inilah penampilan yang akan dimiliki Hao Shen setelah dewasa. Dia sangat tampan. Dengan ketampanan yang tiada taraf, sinar berbentuk hati terpancar dari matanya, dan dia merasa seolah-olah hatinya telah diambil paksa. Sensasi tak terkendali yang menyebabkan matanya menjadi berbintang adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Keir merasa benar-benar berbeda dari yang lain, karena dia buta dan tidak bisa melihat perubahan yang terjadi pada penampilan luarnya. Tapi karena inderanya lebih tajam dari orang lain, dia melihat banyak perubahan di Long Hao Shen. Semua pengekangan yang awalnya dia miliki tampaknya telah menghilang, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan perubahan yang tak terlukiskan sedang terjadi di dalam dirinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi fakta yang membuat Keir paling kewalahan dengan keterkejutan adalah bahwa kompor spiritual samsara dan belati samsara di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat. Dan sepertinya niat membunuh ini dikeluarkan untuk perlindungan dirinya. Sejak dia mendapatkan kompor spiritual samsara dan belati samsara, ini adalah pertama kalinya perubahan besar seperti itu muncul pada dua item ini. Mungkinkah mereka benar-benar merasakan ancaman dari aura Hao Shen? Dan mereka sangat ketakutan. Rangkaian peristiwa ini terdengar seolah-olah perubahan ini terjadi secara perlahan, tetapi sebenarnya semuanya hanya butuh sepersekian detik untuk terjadi. Sepasang sayap ungu berkilau dan tembus pandang tiba-tiba terbentang di punggung Long Hao Shen,
dan meskipun sayap itu tidak bisa dianggap lebar, mereka masih melebar lebih dari 3 meter. Mereka masih jauh dibandingkan dengan sayap energi spiritual yang Long Xingyu hasilkan pada saat itu. Dan sayap ungu ini tampak seperti batu kecubung, dipahat menjadi sebuah mahakarya. Tidak ada bulu, tapi tekstur berkilau dan tembus pandang itu memberikan kesan nyata. Kondensasi energi spiritual dari Radiant Knight. Semua orang di pasukan perburuan iblis pertama sangat terkejut, tidak ada yang tahu bagaimana perubahan seperti itu muncul begitu tiba-tiba di Long Hao Shen. Mereka terkejut sampai-sampai mereka bertanya-tanya apakah ini bisa disebut perubahan yang baik atau buruk. Tapi mereka bisa yakin bahwa kondensasi energi spiritual adalah ciri khas dari Radiant Knight. Selanjutnya, Long Hao Shen saat ini tidak terlihat sesederhana Radiant Knight biasa. Pedang Roh Kudus menghilang ke dalam cincin Forget-Me-Not, dan di tangan Long Hao Shen, hanya Blue Rain, Hibiscus of Light, yang tersisa. Kilauan dua warna emas dan biru yang cemerlang pecah, dan tangan kiri Long Hao Shen melakukan gerakan ke atas. Sama seperti itu, cahaya dihasilkan dengan warna emas dan biru, mengelilingi cekungan telapak tangannya. Blue Rain, Hibiscus of Light, menghasilkan riak, naik turun dan membentuk lingkaran cahaya. Kecemerlangan emas dan biru berkabut tersebar dan pedang di tangan Long Hao Shen menghilang. Warna emas dan biru terjalin dengan jelas, seperti dua jalur cahaya yang dapat dibedakan, terjalin satu sama lain di udara. Tampilan haus darah beta yang haus darah secara bertahap dipenuhi dengan ketakutan, bukan hanya karena saat ini menghadapi Long Hao Shen, tetapi juga karena ledakan energi ungu yang datang dari belakangnya. Penyebaran hitam tak berujung dari tubuh Keir, sampai-sampai beberapa demons berbilah ganda di dekatnya jatuh dari tekanan, benar-benar kehilangan semua kehidupan. Faktanya, karena perubahan tubuh Long Hao Shen dan auranya, kompor spiritual samsara milik KRT. Tapi bahkan tanpa Long Hao Shen sebagai pemicu, untuk menyelamatkan suaminya, Keir akan melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang, dengan kekuatan meletus dari Long Hao Shen dan dirinya sendiri, mereka menjadi lebih terkoordinasi. Di antara mereka berdua, satu berada di depan, dan yang lainnya di belakang, tampak seolah-olah mereka membentuk satu kesatuan. Di tengah aura hitam pekat, rambut panjang Keir secara mandiri melayang di udara seperti kerudung di bagian belakang kepalanya. Niat membunuhnya telah terwujud di sekitar tubuhnya, sampai-sampai membentuk awan hitam bengkok. Di sisi lain, cahaya ungu kental dari tubuh Long Hao Shen ini. Di satu sisi ada ungu mulia yang murni dan tembus cahaya, dan di sisi lain ada warna hitam yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, beta haus darah yang tangguh memiliki tampilan yang tak terlukiskan. 4 anggota tubuhnya yang kokoh tiba-tiba menginjak tanah, warna hitam di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan pada saat berikutnya, beta haus darah yang sebelumnya sangat gagah berani ini tiba-tiba terbang ke samping, mencoba melarikan diri seperti sambaran petir hijau. Keir, jangan! Sebuah teriakan terdengar, saat siluet tinggi tiba-tiba muncul dari tanah. Sayangnya, peringatan ini agak terlambat. Emas dan biru, melingkar satu sama lain, membentuk kilatan api yang luar biasa yang melesat keluar. Hitam dan abu-abu menggantikan semua warna di sekitar Keir. Tidak ada yang tahu jurus apa yang digunakan Keir, mereka hanya merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap, dan pada saat berikutnya, beta haus darah yang sedang dalam pelarian tiba-tiba berhenti. Ketika serangan Keir mencapainya, beta haus darah membeku di udara. Tubuhnya menjadi benar-benar hitam dan matanya menjadi abu-abu dan tak bernyawa. Segera setelah itu, sinar air yang tak terhitung jumlahnya menyerang, dikelilingi oleh gelombang cahaya yang menembus. Perpaduan indah antara emas dan biru diam-diam menembus tubuhnya, dengan cepat mengembang saat mencapainya. Suara keras bergema saat tubuh besar beta haus darah membengkak di udara seperti balon, sebelum meledak berkeping-keping tanpa suara. Hujan daging dan darah jatuh dari langit. Itu adalah Bright Rain of the Trusting Hibiscus yang ditambahkan ke belati samsara, kombinasi terkuat antara Long Hao Shen dan Keir. Mereka baru berada di langkah kelima. Long Hao Shen dan Keir hanya di langkah kelima.
Namun mereka berhasil membantai Beta House Darah di medan perang, bawahan langsung dari Dewa Iblis ke-35, Maxilias. Gao Yingji hanya berdiri di sana, tanpa kehidupan menyaksikan pemandangan ini. Melihat sepasang pemuda itu jatuh ke tanah, dia merasakan jantungnya berkedut hebat. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika Long Hao Shen menggunakan Bright Rain of the Trusting Hibiscus melawannya, kekuatannya benar-benar berbeda. Memiliki energi spiritual yang terkondensasi menjadi sayap, dia untuk sementara memiliki kekuatan Radiant Knight. Dan pukulan sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa senjatanya telah mencapai tingkat legendaris. Terlepas dari segalanya, Gao Yingji masih tidak tahu apa serangan Keir ini, yang terbentuk dari hitam dan abu-abu, tapi dia jelas merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada Bright Rain of the Trusting Hibiscus. Niat membunuh surgawi dan terwujud itu telah menyebabkan tangannya menjadi dingin. Jika itu dia, apakah dia bisa menerima pukulan yang dikeluarkan dari kerja sama keduanya? Gao Yingji sama sekali tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Penurunan kesadaran, penurunan kesadaran, penurunan kesadaran. Dalam sekejap Long Hao Shen jatuh ke tanah, tubuh besar Hao Yue terpisah darinya, membiarkan dia mendapatkan kembali penampilannya yang berusia 14 tahun. Hao Yue jatuh juga. Dengan 3 kepala tertunduk dia tetap tidak bergerak, dalam posisi merangkak. Di sisi lain, Keir juga kehilangan kesadaran saat dia jatuh dengan lembut ke tanah. Penggunaan kekuatan jauh melebihi kemampuan seseorang datang dengan biaya bencana. Tanpa ragu, ini berlaku untuk Long Hao Shen dan Keir saat ini. Cepat pergi membela Keir. Pada akhirnya, Gao Yingji adalah yang pertama bereaksi. Tiba-tiba mempercepat, dia sudah tiba di sisi Long Hao Shen. Pada saat ini, cahaya menyilaukan meledak darinya dan membubung ke langit. Ini adalah sinyal untuk 10 ksatria Yayasan Mithril. Sebagai kapten mereka, Gao Yingji menyuruh rekan-rekannya untuk bertindak secara pribadi untuk menyelesaikan pertempuran ini. Seperti yang diantisipasi Long Hao Shen, dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin, mereka tidak akan membiarkan para pemuda ini menghadapi bahaya. Mereka hanya bersembunyi di kegelapan selama ini. Tapi Long Hao Shen tidak menduga bahwa 10 ksatria dari langkah ketujuh ini bersembunyi di bawah tanah. Selama ini Gao Yingji menaruh perhatian rahasia pada situasi di medan perang. Ketika kelompok Long Hao Shen menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua dan prajurit mata iblis bermata 8, Gao Yingji diam-diam khawatir, membuat persiapannya untuk campur tangan. Tapi di bawah komando Long Hao Shen, kelompok mereka menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat yang membuat Gao Yingji tercengang. Mereka hanya memiliki awal saling pengertian, tetapi serangan mereka lebih brutal daripada yang diperkirakan siapapun. Hal ini terutama terjadi untuk Long Hao Shen dan Keir, yang menyingkirkan 2 demons berbilah ganda hijau tua hampir seketika. Tapi apa yang menyebabkan Gao Yingji menjadi lebih terkejut adalah tampilan kekuatan Hao Yue, ketika dia hampir memaksa iblis untuk melarikan diri dari medan perang dengan Essence of Disorder miliknya. Kelompok Long Hao Shen mungkin tidak tahu tentang sihir Bibrida, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dan ini adalah sihir yang menggabungkan 3 elemen berbeda. Bahkan kuil penyihir tidak memiliki banyak rekaman prestasi semacam ini. Menyatukan penyihir dari 3 elemen berbeda tidak sulit, tetapi untuk menemukan 3 yang mencapai standar yang sama sangat sulit. Melihat bahwa kelompok Long Hao Shen begitu kuat, Gao Yingji tidak menganggap perlu untuk keluar, bertanya-tanya apa tingkat kekuatan kelompok pemuda ini bisa mencapai. Munculnya Beta House Darah tidak diragukan lagi akan menjadi ujian pamungkas bagi para pemuda ini. Beta House Darah adalah iblis dari langkah ketujuh, dengan celah besar untuk Gao Yingji yang mencapai puncak langkah ketujuh, dan juga memiliki senjata pembunuh seperti Mithril Foundation Armor miliknya. Pada saat pasukan pemburu iblis pertama menghadapi Gao Yingji, dia hanya ingin menguji kekuatan mereka, dan tidak benar-benar menyerang mereka, tetapi Blue Tirti Beta sedang dalam keadaan murka dan berniat membunuh mereka semua. Dengan demikian, kelompok tekanan Long Hao Shen tunduk adalah tak terbandingkan besar. Gao Yingji yang terkejut sudah bersiap untuk bergerak ketika rangkaian peristiwa ini terjadi dalam sekejap.
Melihat bahwa Long Hao Shen tidak mungkin memblokir serangan beta Haus Darah, Gao Yingji telah menyiapkan kemampuan menyimpan kekuatannya. Tapi sebelum dia bisa bertindak secara pribadi, beta Haus Darah telah diguncang oleh cahaya ungu yang dilepaskan dengan raungan Hao Yue. Segera, Gao Yingji menatap kosong pada adegan yang terjadi, menonton beta Haus Darah dalam upayanya untuk melarikan diri. Gao Yingji diharapkan Long Hao Shen dan Keier untuk menghentikan serangan mereka setelah melihat niat beta Haus Darah ini untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mengantisipasi bahwa saat ini Long Hao Shen, yang seharusnya dalam keadaan lemah, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang hebat. Long Hao Shen sudah berada di ambang kehilangan kesadaran, dan hanya insting pertempurannya yang tersisa. Dia tidak memiliki kemampuan menghakimi yang tersisa. Dan dipengaruhi oleh keputusan Long Hao Shen untuk tidak menghentikan tembakan, Keier secara alami juga tidak berhenti. Jadi, pada saat Gao Yingji memanggil Keier untuk menghentikan serangannya masih terbang ke arah lawan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu bergegas ke sisi Keier untuk memberikan perlindungan sementara Lin Xin dan Chen Yinger berkumpul bersama, bersiap untuk menggunakan sihir pertahanan. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada iblis lain yang berani menyerang kelompok mereka. Bahkan iblis berbilah ganda dengan tingkat kecerdasan yang rendah merasa ketakutan setelah merasakan aura yang dilepaskan oleh Long Hao Shen dan Keier. Adapun beberapa prajurit mata iblis bermata delapan yang tersisa yang awalnya sudah terluka parah, di bawah pengaruh serangan tajam Keier, luka di kepala mereka tiba-tiba memburuk, membunuh mereka seketika. Saat mereka menghembuskan napas terminal mereka, poin kontribusi mereka pergi ke Hao Yue, yang secara alami berarti bahwa mereka milik Long Hao Shen. Dalam pertempuran ini, Gao Yingji dengan jelas melihat bahwa pasukan pemburu iblis lainnya tidak sebaik mereka. Mereka hanya menatap pemandangan yang membingungkan ini. Long Hao Shen melayang dikelilingi oleh aura ungu dan niat membunuh Keier menarik perhatian mereka. Dan pada saat berikutnya, mereka hanya melihat iblis besar dibombardir dengan serangan oleh Long Hao Shen dan Keier, sebelum mayatnya menghilang. Meskipun mereka tidak tahu tingkat apa yang dicapai Long Hao Shen dan Keier, mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi. Misi itu diselesaikan dengan sempurna. Lawan terberat telah dimusnahkan oleh pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit, sementara 9 pasukan perburuan iblis lainnya baru saja melakukan pembantaian tanpa beban. Mengikuti perintah Gao Yingji, hanya butuh 5 menit bagi ksatria Yayasan Mithril yang baru muncul untuk membantai semua iblis yang tersisa. Membawa Long Hao Shen dengan satu tangan, dan Keier dengan tangan lainnya, Gao Yingji memerintahkan dengan keras, "Ayo mengungsi dulu." Serangan mereka jauh dari rahasia dan karena iblis juga memiliki pengintai, dia yakin bahwa cepat atau lambat, bagian dari pasukan utama iblis akan bergegas keluar. Karena itu, setelah membakar semua perbekalan mereka, semua orang dengan cepat mundur. Sebelum mereka pergi, Lin Xin mengumpulkan mayat beta Haus Darah serta memulihkan kasus di lehernya. Kelompok-kelompok kecil memiliki keuntungan mereka sendiri, setidaknya, mereka mundur dengan kecepatan cepat. Tubuh Hao Yue sangat besar, tapi dia bukan yang terbesar di luar sana. Golden Hornet Mammoth Duan Yi sudah melebihi beratnya. Semua orang mundur secepat mungkin setelah membakar semua gerbong. Mereka tidak mengikuti jalan yang sama untuk kembali, tetapi mengambil jalan memutar yang besar, bergegas ke bagian lain dari Gunung Eksorsis. Gunung Pengusir Setan adalah bagian dari area yang dikendalikan oleh aliansi kuil, dan hanya ada satu jalan untuk memasuki jalur Gunung Pengusir Setan. Arah lainnya adalah jalan langsung, dengan medan yang sangat kompleks dan aliansi kuil juga menjaganya dengan kekuatan militer yang besar. Untuk iblis, ini adalah benteng alami yang sangat sulit untuk diserang, tetapi bagi 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, itu adalah satu-satunya jalan untuk kembali. Gao Yingji telah memeriksa kondisi Long Hao Shen dan Keier, keduanya tidak terluka, tetapi dalam kondisi yang sangat lemah. Begitu mereka memasuki Exorcist Mountain Pass, mereka bertemu dengan tim pendukung yang menemani mereka kembali. Pada titik ini, apapun reaksi pihak iblis terhadap serangan mereka, mereka tidak akan bisa tepat waktu. Pertempuran ini adalah kemenangan yang luar biasa.
Meskipun di antara 10 pasukan perburuan iblis, banyak yang menerima beberapa luka, tidak ada yang serius, semua segera disembuhkan dengan penyembuhan para imam. Mereka tidak hanya membakar bahan makanan iblis, tetapi juga memusnahkan pihak musuh. Sampai-sampai beberapa anggota pasukan perburuan iblis mengeluh bahwa para pemimpin seharusnya tidak bertindak secara pribadi, mengambil beberapa poin kontribusi dari mereka. Di bawah pengaruh penyembuhan Gao Yingji, Keier segera sadar kembali. Melihatnya, sepertinya dia baik-baik saja, hanya cukup lemah. Tapi dia masih bersikeras untuk tetap berada di sisi Long Haoshen. Yang Wenzhao memanggil Starlight Unicorn-nya untuk membawa Long Haoshen yang tidak sadarkan diri dan Keier yang terbangun. 2 jam kemudian, mereka akhirnya kembali ke Exorcist Mountain Pass. Bahkan jika para pemimpin tidak bertindak secara pribadi, misi kali ini masih akan diselesaikan dengan memuaskan, oleh karena itu pada saat laporannya, Gao Yingji menyembunyikan fakta bahwa mereka bertindak secara pribadi, menilai jasa mereka sebagai baik. Setiap pasukan perburuan setan memperoleh sejumlah 200 poin kontribusi, yang diberikan kepada 10 kapten.